Alhamdulillah Pak Vivo sudah menerima untuk menjadi orang yang berdialektika. Tidak saya terima, tapi saya dengar. Oke, Pak Vivo sudah mendengarkan. Oke, Pak Vivo sudah mendengarkan dengan cara yang baik dan benar. Mari kita berdialektika yang baik dan benar. Bukan benar. Dan kamu berisikan benar. Oke, kami bertanya dulu boleh? Sebentar Mas Sidik, sebentar. Oke, Pak Vivo sudah mendengarkan. Nah, sekarang giliran orang muslim yang bertanya kepada Pak Vivo. Silahkan, Pak Vivo yang baik, silahkan. Silakan Mas Sidik bertanya. Habis saya terus Bang Sidik. Silakan Ustaz, silakan. Habis saya dulu baru Bang Sidik. Opung, saya mau bertanya Opung. Pak Vivo aja panggil, saya nggak perlu Opungmu. Oh iya, Pak Vivo, saya mau tanya Pak Vivo. Pegangan ya Pak Vivo. Ya boleh. Pegangan. Oke. Tolong dijawab. Apa itu apa? Ngapain kau minta tolong? Ngapain Itu apa? Jawab dulu. Apa itu apa? Apa? Ayo jawab. Apa itu apa? Ayo jawab. Dari dulu kau nggak pernah pandai-pandai. Kau pintel 5 saya kasih, pintel 5 kau dah. Apa itu apa? Jawab ayo. Dia Pak Bu. Bukan, dia udah boleh takut kalau bicara Pak Vivo, dia takut nih anak ini bos saya. Pegangan Opung. Apa itu apa? Jawab. Takut ini. Ini jantungnya pun baru punya takut rasi. Opung kenapa ketawa Opung? Susah ya pertanyaannya. Enggak, karena kelas bukan di bawah rata-rata kamu bicara, dia nggak bisa dijawab. Kamu kan di rata-rata, di bawah rata-rata standar pemikiranmu itu kalau gitu. Saya di bawah rata-rata aja Opung susah. Bagaimana kalau saya naik? Ayo Opung. Kan bisa naik kan? Karena kamu terkumpul udah. dalam pengetahuan yang kamu katakan. Karena apa-apa, maka saya katakan apalah. Kan kamu Opung dan suka. apa kau? Opung kan suka bertanya. Apa itu? Kenapa itu? Di mana itu? Nah, saya tanya, apa itu apa sekarang? Opung jawab. Jawabannya terserah sama kamu, kau jawab sendiri. Karena dulu saya kamu nggak pernah sekolah. Abu Hadid menang lawan Pak Vivo 1-0. Karena kamu nggak pernah kau sekolah dan kamu besok menjadi TK. Udah silakan. Silakan yang lain. Oke bro ya. Opung sudah. Oke bro, saya undur diri dulu. Udah tadi waktu saya kabur kau. Kabur kau. Waktu nanti saya akan masuk balik. Udah 4 kali dengan ini kau kabur ya. Mau ditanya kabur ini gimana ini? Itu yang disalib, itu Tuhan apa manusia Pak Opung? Nanti ada waktunya bro. Ayolah. Ada waktunya bro. Oh, yang disalib di tiang salib itu manusia apa Tuhan itu? Anda dengan baik dengan Quran dan hadismu, biarkan Anda itu berkembang di dalam hidup Anda sebagai orang yang bermuslim. Oke bro. Terima kasih, thank you bro. Kata-kata saya berada di perasaan Anda. Pak Vivo minta maaf kepada kata-kata saya. Thank you. Saya akan masuk kembali sekaligus. Ini masih pemanasan Pak Vivo, pemanasan belum apa-apa. Kalau saya gas nanti saya Udah 4 kali ya kabur sama saya ya. Terima kasih. Bro, Nanti CD ini udah 2 kali. Nanti tanya ke pendeta. Nanti Pak Vivo kalau udah turun tanya ke pendeta Pak Vivo itu. Kitab yang Pak pendeta pegang itu diilhamkan kepada Nabi siapa? Itu ya. Blender dulu host. Kalau Al-Quran kepada Nabi Muhammad diilhamkan, Taurat kepada Musa, Mazmur kepada Daud. Blender tidak. 4 kitab kanon itu diilhamkan kepada Nabi siapa? Jangan lupa ditanya ya sama pendeta Bapak itu. Semoga Pak Vivo Allah kasih hidayah sebelum tenggorokannya itu tertutup oleh ruhnya yang mau keluar. Ya, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Sambil lalu didengarkan Pak Vivo. Ini proses penulisan Al-Quran ya. Al-Askari dalam kitab Al-Awwali bahwa disebutkan di dalamnya yang menyuruh penulisan lafaz bismillah ya dalam seluruh surah dari Al-Quran itu resmi pada pembuka surah Al-Quran. Itu yang menyuruhnya itu adalah Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ide untuk menuliskan kalimat Bismillah dalam setiap surah di dalam Al-Quran itu adalah langsung Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kenapa Karena di surah keberatan dari At-Taubah? ini. Kenapa di surah At-Taubah itu tidak disebutkan kalimat Bismillah? Tidak ada penulisan kalimat Bismillah, karena di At-Taubah itu merupakan surah yang menjelaskan tentang ayat-ayat perang. Nah, surah Taubah ini masih berhubungan di surah sebelumnya, yaitu surah Al-Anfal. Ini ide dan suruhan langsung dari Nabi Muhammad kepada para sahabat ya untuk menulis kata Bismillah di dalam setiap surahnya. Oke. Jadi langsung Saya Rasulullah. tambahkan sedikit ya. Jadi memang betul kisah tentang itu. Karena para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, mana yang membedakan antara satu surah dengan surah yang lain? Maka Nabi perintahkan di setiap awal mula surah itu dituliskan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Kecuali teman-teman. surah Al-Bara. Ya. Kecuali surah At-Taubah. Al-Taubah. Al-Bara. Ya, karena Oke. ayat perang itu. Ya, siap. Kita sapa dulu di sudut biru ada Bang Konyol. Selamat malam. Memek lah. Meme Bos. Aduh. Iya, dari sudut biru telah hadir seorang debater dari Kristen, yaitu kenapa Meme lagi? Debater yang Oke, akan siap. menjungkir balikkan si Abu Hadid. Ini 11-12 dengan opung Vivo ini ya. Oke, siap. Tahan dulu, Yang akan Bang. menjungkirkan si Abu Hadid. Tahan dulu, Bang, tapi dia lebih teratur. Agak aman dikit lah. Oke, selamat malam Husain. Tahan dulu ya. Selamat malam Husain. Malam. Wabarakatuh. Ya, dari tadi saya lihat di bawah. Islam apa Kristen? Islam bang. Oh, Islam. Ya, hati-hati ya Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Host tegas. Ada apa memang? Host mantap host. Enggak apa, buat apa? Mau ngapain naik? Kurang ilmunya orang di atas ini. Benar. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Ali. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host, izin host. Siap, Malam siap. ini biarkan si konyol ini bertanya sepuas-puasnya. Iya, Silakan. betul sebenarnya room saya seperti itu. Silakan bertanya sepuas-puasnya. Insya Allah saya nggak bisa jawab. Lanjut. Silakan Bang Konyol mau tema Ya, apa? terima kasih. Hmm. Ya enggak, saya kan bertanya-tanya jadi bebas lah. Oh begitu. Ya, nggak usah Oke. pakai tema, biarkan dia Oh, bertanya. bebas. Tambah Malam tema. malam Memek. ini Anda selamat. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Saya mau nanya itu kan, saya kan punya tetangga kan ataupun teman-teman kan mayoritas Muslim, jadi saya kan sering menghadiri pemakaman mereka itu kan. Nah, saya mau nanya begini, ketika mereka melakukan pemakaman itu, mayatnya itu dimiringkan, wajahnya itu dimiringkan ke tanah, lalu dihadapkan ke Ka'bah sana. Saya mau nanya itu, Ustaz. Iya, Meme Bos, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum belum dijawab, selesai, jangan kau terima kasih dulu, dipotong sama Muhammad Jia tadi. loh, iya, Ya, makanya tahan. sebelum ke arah masalah penguburan, Saya salam untuk semua orang. saya Iya, bertanya Brother dulu. Zia sama Ini Meme aja aman. dasarnya itu Meme, sebentar dulu. Di Kristen, siapa yang memberitahu pertama kali tentang penguburan? Silakan dijawab dulu. Kalau di Islam sudah. Katanya topinya saya yang nanya-nanya. Jangan, Kok oke, jadi begini, nanya begini. Ini saya adil. Meme Bos, saya adil. Ustadz Arif pelanggaran kali ini karena dia bertanya. Ustadz Arif pelanggaran. Abu Hadid tadi sudah menyerahkan kepada Brother Zia dan kami buka diskusi yang baru adalah Brother Zia atau Ustadz Zia berhadapan dengan Meme Bos versus Meme Bos. Brother Zia ada di sudut Ustadz. merah. Brother Zia ini dengerin. Brother Saya Zia itu brother harus, iya, siap. brother tunggu dulu. Saya itu Iya, iya. bukan debate dengan orang biasa Kristen, brother. Saya harus debate dengan theologist, priest, pope, padri, father. Itu saya debate, brother. Untuk dengan orang Iya. biasa Kristen, saya itu yang main aja, bro. Oke, siap. Ya, siap Ustaz Zia. Oke, teman-teman yang di bawah Iwan Villa semuanya, kita saksikan debater andalan dari Kristen yang bisa menunggingkan semua umat Islam katanya. Dan di sudut merah ada Brother Zia dan di sudut Ali, biru Bang ada Ali. Memek. Ustaz Di Ali, sudut Ustaz Ali. biru
ada meme bos. Enggak, Ustadz Ali nanti aja, bahaya kalau dia. Nanti Nyusup nanti bahaya. langsung. Oh, Ustadz Uzia. Ya, biarkan kita di sini bikin konten, oke? Oke. Tolonglah. Kalau saya jujur orangnya, saya bikin konten udah. Kenapa meme nggak mau sama saya? Udah jangan, dia tidak mau, udah diam dulu. Ustadz Ali mohon Tanya maaf, dulu mau ke izin, Ustadz mohon dia, ampun. host. Jangan. Cerewet kali kau. Tanya ke Ustadz dia dulu. Ya, aduh, ini host lagi ngomong. Ini iya, host iya. hostnya Kartu takut kuning, kartu kuning. takut Oten kabur dia hostnya. Tadi kan nggak ada konten katanya nanti. Tadinya Kartu katanya kuning. Ustadz Jia itu Ustadz Jia, kamu nggak ngerti Ustadz Jia biasa sama orang-orang luar. Wih, Ini lu mau ngerti tadi? main-main. Ini lagi mau main-main Ustadz Zia. Oke. Aduh, Siap, Anda siap, ini siap. bagaimana sih? Lanjut, Ini lanjut, host lanjut. la ilaha illallah. Lanjut. Dengarkan dong. Iya. Bukan levelnya berarti ya. Iya, Frekuensi dan meme makanya dia. mau bermain kata dengan meme Oke. bos. Di Oke, sudut sip, biru sip. ada meme bos, di sudut merah Iya. ada Ustadz Zia. Oke, silahkan. Temanya apa Ustadz Zia? Rashid tunggu. Ya, Rashid tunggu dulu. Saya mau bawa ke brother ke nama itu Konyol ya. Ya. Atau saya nggak tahu nama asli apa. Oke. Meme bos. Berarti Meme brother bos, Zia. bos, brother. Konyol. Brother Zia, konyol Dia means panggil in nih. English. Iya nih. Konyol means in English stupid. Stupid. Yes, stupid. Stupid language. Stupid Oke, language. oke. English. Oke, Kon, kamu mau bertanya untuk Islam, agama Islam, Kon, kamu Kon. kasih izin saya untuk bertanya untuk agama Kristen. Oke. Oke, brother meme bos. Brother meme bos. Oke, abang meme bos. Ustadz Zia Saya nanti sudah kita kasih apa? dua opsi ya. Opsi. Aku Meme bos. takutnya Itu gini opsi loh, saya sudah kasih. Host. Pilih Rashid, satu. Ya ya. aku takutnya gini Rashid, nggak nyambung nanti aku ngomong sama si Jia nanti. Gak apa-apa, nanti kami yang translate meme bos. Nanti Bukan malah nanti translate-nya nggak nyambung, dialogku nggak nyaman. coba silakan. Biarkan. Coba, ini coba, kan nanti silakan aja. ini kan Poin pertama. dengerin meme bos. Ini kan debater terbaik yang bisa menunggang-nanggingkan umat Islam yang ada di Komal. Nah, ini berarti sudah mau menuju ke internasional gitu. Iya loh. Jadi belajar gitu loh. Oke, Ya. meme bos. Sekarang kamu Oke. lagi famous, brother. Nah, lagi famous. Udah, Kamu lagi terkenal aku- sekarang. Aku nanya sama Muhammad Jia lah, kau Muhammad Jia Oke, siap. jelaskan Nanti lah. ditanya balik tidak apa-apa ya. Oke, Iyalah, silakan. iya. Intinya Waktu jangan dan tempat Gak dipersilakan. apa-apa, saya gak mau kembali bertanya. Oh ya, Oh. Untuk Oke, agama silakan. Islam silakan, brother. Lanjut. Masya Allah. Silakan meme bos. iya. Sekarang saya tanya siapa yang jawab ini kira-kira ini? Mbak Brother Zia. Oke, Brother Jia. Brother Jia, pasang kupingmu. Ini Jia, saya mau nanya Jia ya. Itu tetangga saya kan banyak yang Muslim. Jadi mereka itu kalau meninggalkan pergi kuburkan saya pasti ikut itu. Jangan oke-oke dulu, diam aja dulu. Jadi saya kan sering ikut. Kok lagi sih? Sebentar dulu. Sebentar dulu. Lu kayak Bos, cewek-cewek aja ini merhatiin orang gua. ini orang bule, ingat ini bule. Bentar lagi meme bos go internasional dalam berdiskusi. Jadi meme bos harus memahami bule itu kalau Oke. lagi berdiskusi ada kayak oke sering yes ngomong itu. gitu. Iya Oh gitu. ya, maaf, aku nggak tahu. Oke, ya oke lanjut. Aman sama mute yang lain, mohon maaf. Gak apa-apa, lanjut kamu. Saya dengar, Maaf, Pak. oke, ada yang orang Muslim meninggal terus. Nah, Maaf Pak Jia, kalau aku nggak tahu kalau kebiasaan Pak Jia itu sering ya. gak Maaf ya, apa-apa, saya toh, lanjutkan ya. lanjut. Saya orang itu chill out ya. Gak apa-apa, lanjut. Oke, saya lanjutkan. Jadi orang Muslim itu kan sering kalau menguburkan orang itu kan mayatnya itu dimiringkan ke tanah, lalu dihadapkan ke Mekah sana. Nah, pertama yang saya ingin tanyakan itu ketika dihadapkan ke Mekah itu maknanya apa? Lalu dimiring-miringkan gitu atas perintah siapa? Silakan. Abu Hadid, apa itu bertanya, bisa translate sedikit? Oke, Bang Akhi Ali coba translate in English. Monitor Bang Ali. Ustadz Ali. Ustadz Ali. Monitor. Wah. Ini brother Abu brother Hadid Zia yang translate. brother Zia kenapa orang Islam kalau dikubur itu badannya miring ke kanan, paham? Oh, towards Dimiringkan Qiblat.
Ya, dimiringkan Ya. ke kanan ke arah Iya kiblat. dong. Siapa yang memerintahkan itu? Itu sunnah Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, brother. Easy itu jawab, brother. Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam cerita waktu orang sudah meninggal, waktu kaburkan, itu miring sedikit, itu direction di kiblat, towards kiblat, Yes. sama Oke, kiblat. Meme. Ya. Sudah, Simple. jawabannya itu Ada perintah. hadis di dalam. Betul. Iya. Iya. Tapi itu nabi-nabi sebelumnya itu nggak ada dikuburkan mereka itu main miring-miring gitu, Pak Jia. Iya, brother. Setiap nabi ada beda hukum syariat, ya kan? Di dalam Musa ada di dalam yang nabi yang sebelum Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam ada hukum salat. Tapi berapa kali salat orang nggak tahu. Mungkin lebih 5, mungkin lebih 10. Tapi ada hukum salat, ya kan? Itu tidak ada masalah yang kemarin yang Nabi tidak kerja seperti itu, tapi Rasulullah kerja seperti ini. Ada wahyu dari wahyu untuk Rasulullah untuk kerja seperti ini, orang kerja. Yang tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kerja seperti ini, orang tidak kerja. Misal orang Kristen tidak mau ikut perjanjian lama, mau ikut perjanjian baru. Persepsi orang agama Kristen, perjanjian lama sudah mansuh atau sudah hukum sudah batalkan, ya kan? Sekalian tidak ada yang orang sudah pencuri potong apa itu tangannya ya, atau orang zina sudah lempar dari batu. Gak ada orang Kristen kerja seperti itu. Yang setiap nabi ada beda syariat, brother. Hukum syariat itu beda. Zaman beda, nabi beda, syariat beda, bro. Tapi akidah itu sama. Hukum syariat gimana, Pak Jia ini? Orang Israel itu mereka itu mempunyai ajaran yang sama. Jadi kalau Nuh ya, kita lihat Nuh ya, Nuh itu bukan orang Israel. Tapi Nuh itu nggak ada punya syariat yang lain seperti yang Bapak katakan tadi, setiap nabi punya syariat. Nuh itu nggak ada dikuburkan miring ke samping, ke kiri, ke kanan, nggak ada itu. Dan nabi-nabi sebelumnya juga sebelum. Oke, kon saya mengerti kamu bertanya apa. Kamu kuburan juga ya, atau tidak? Apa? Waktu orang Kristen meninggal. Kenapa? Kamu masuk kuburan juga orang yang sudah meninggal ya? Kubur tidak, kalau sudah meninggal. Kubur atau kaburan? Kalau kaburan aku nggak tahu, kaburan lari. Sudah Kalau- jangan. Oh iya, ini Ya, maaf. Sudahlah. Ayo lanjut. Masuk apa tadi? Ya, yang orang Kristen di dalam agama Kristen, orang sudah meninggal masuk di dalam tanah atau tidak? Ya masuk dalam tanah. Siapa yang kasih info kon untuk masuk di dalam tanah sudah meninggal? Isa, Musa, Ibrahim, siapa? Ya kita lihat nabi-nabi sebelumnya itu. Nuh itu emangnya dikuburkan di mana? Di batu gitu. Oh, Emang Bapak tidak sebuah orang sudah Emang Bapak kabur tidak lihat di dalam sudah perjanjian masuk lama di itu dalam tanah, mengatakan Emang Bapak tidak lihat di dalam perjanjian lama mengatakan Tapi perjanjian berasal dari lama tanah hukumnya akan sudah kembali kepada batalkan, tanah. Brother Kon. Betul, saya setuju ini yang saya sudah melihat juga. Tapi persepsi agama Kristen, Brother Kon, perjanjian lama hukum sudah batalkan. Bapak nanya tadi orang Kristen itu menguburkan orang itu syariatnya dari mana? Emangnya Nuh itu dibakar? Iya, Emangnya Nuh itu apa? dibuang gitu? Ada dalil di dalam perjanjian lama atau tunggu dulu, brother, orang agama Kristen meninggal, orang agama Kristen masuk badan di dalam tanah. Saya mau pertanyaan, di dalam perjanjian lama ada hukum seperti itu. Perjanjian baru ada hukum atau tidak? Perjanjian baru ada hukum. Ya kami itu mengikuti aturan-aturan daripada nabi-nabi yang dulu. Contoh seperti ya, kita ini kan Iya, manusia. tapi kamu Bentar Pak, kamu jangan dipotong ikut dulu, standar jangan ataupun dipotong. 100%? Jangan dipotong. Brother Kon, Jadi kami itu begini Pak ya. Kalau berkaitan Brother Kon, tunggu dulu. Perjanjian lama. Kok jadi kau yang hukum ngomong semua terus? Jadi sudah saya batalkan kapannya dari ini, Jia? Perjanjian baru. Kenapa kamu masuk orang di dalam tanah yang perjanjian lama hukum sudah batalkan dari perjanjian baru?
Jia, kau dengar dulu saya ngomong, Jia, baru kau nyambung. Ini nggak nyambung dialogmu ini. Oke. Jadi begini, Jia, ya, orang Kristen itu menguburkan orang masuk ke dalam tanah, itu landasan kami dari mana? Di dalam Alkitab itu mengatakan begini, yang berasal dari tanah akan kembali kepada tanah. Berarti manusia setelah meninggal harus kembali ke tanah. Nah, kita lihat ketika di zamannya para nabi, ya Ini jangan hukum- dipotong dulu, Jia. Brother Jia. Kon, ini Sebentar. brother, hukum seperti ini tulis di mana, perjanjian lama atau baru? Jia, kau nafsu kali lah, Jia, kau ini. Memanglah. Nafsuan ini orang ini. Meme begini, perjanjian lama atau perjanjian baru itu? Perjanjian lama, Dasar kalau yang Perjanjian lama sudah dibatalkan. bentar, Emang siapa ini yang orang. membatalkan perjanjian lama? Tersalibnya Yesus di tiang salib, maka batal seluruh hukum Taurat. Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Berkaitan tentang yang berasal dari tanah akan kembali kepada tanah itu diturunkan pada zaman siapa? Zaman siapa? Bukan pada zaman Bani Israel, bro. Tetapi Itu tidak diturunkan pada zaman Bani Israel. diturunkan kepada Pada zaman nabi-nabi sebelumnya, sebelum Abraham. adanya di perjanjian apa? Manusia berasal dari tanah akan kembali kepada tanah. Adanya di perjanjian apa? Nah, itu dia, saya kerja, jadi kalau saya mau buka laptop nggak bisa. Adanya di perjanjian lama bukan? Intinya saya pastikan bahwasan itu ada ayatnya. Saya pastikan. Adanya di perjanjian lama bukan? Iya, ada di perjanjian lama. Perjanjian lama sudah dibatalkan oleh perjanjian baru bukan? Ini siapa sih Rasid? Perjanjian lama itu tidak berbicara hanya pada zaman Israel, bro. Kali ini memang nggak paham tentang Alkitab lah. Asal aja ini sebenarnya ini. Iya. Brother Kon, dengar saya. Konyol, Apa konyol, hukum brother. di dalam agama Kristen orang sudah zina? Enggak, saya jelaskan dulu perjanjian lama begini ya. Perjanjian lama itu tidak hanya berbicara tentang pada zaman Suara tidak Israel. bisa dengar, brother. Dengar nggak ini? Host, dengar nggak suaraku? Udah. Kon, suara tidak bisa dengar, Kon. Ada kon. Kon. Lanjut kon. Hello. Oke, kon lanjut ya. Jadi kon lanjut. Jadi begini. Jangan kalian menyangka bahwasan perjanjian lama itu hanya berbicara tentang zaman Israel. Jadi ada masa-masa Israel dan ada masa yang sebelum Israel. Jadi di sini saya melihat Anda ini tidak bisa membedakan ketika Anda Suara saya nggak bisa dengar, brother. Suara kecil semua. memang kamu nggak bisa dengar. Kita lanjutkan. Udah dengar ini belum ini, dia. Malah tambah rusak. Jadi begini teman-teman. Masa rusak sih ah? Iya tambah Udah parah. nih. Bicara. Aman. Bicara lanjut. Udah. I know, Jadi begini. brother. Brother Iya, jadi begini. Kon, saya pertanyaan simple dan eksplisit, Dia, brother. belum Yes or no? ngomong, Dia. Apa hukum, brother Kon, apa hukum di dalam agama Kristen waktu orang zina? Dia ini. Yang benar. Konyol. Dia jawab aja konyol. Jadi Coba begini, ditranslate. kalau berkaitan tentang zina di dalam perjanjian baru itu begini, Pak. Zina itu dilarang. Tetapi kalau berkaitan tentang hak pembalasan itu adalah milik Tuhan, bukan manusia. Data, bawa data. Gak apa-apa. Itu perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama hukum apa untuk orang zina? Nah, itu ditanya datanya mana itu? Bentar ya, bentar. Makanya jangan asal ngomong lah, Mek. Sabar kon. Kon sabar. Tapi jangan ditambah, tapi namaku jangan ditambahin L ya. Itu namamu bagus kok pakai konyol. Mek. Yang L-nya mengajarkan jangan ya, penguburan terakhirnya ya. itu siapa, Mek? Di L-nya Kristen jangan itu, ya. Mek. Ya, maksudnya huruf Yang- L-nya jangan ditambahin. Mek. Konyol. Mek. Masih berkutat dalam masalah penguburan, Mek. Yang mengajarkan penguburan pertama kali itu siapa, Mek?
Kalau di kitabnya meme. mengajarkan penguburan pertama kan. Iya, Bang Arif, cuman- bentar, Bang Arif mungkin masuk di situ dari pemaparan Ustadz Zia, baru dia akan merujuk ke situ lagi gitu. Ustaz Tadi Zia dulu macam- yang hukum zina itu, mungkin itu ya. Oh, Ya, Hukum zina baru akan balik ke situ, saya tahu. Apa hukum untuk orang zina di dalam perjanjian lama? Please, Perjanjian lama. Ya, kasih info. Iya. Jadi itu kenapa saya nggak jawab. Tadi itu teman-teman muslimku banyak kali lewat di samping tadi. Jadi aku berhenti dulu, nggak mau aku nanti aku kena bom. alasan. Aku lebih Alasan. memilih Ya udah, dulu. ya Sekarang udah. saya Lanjut, lanjutkan Kon, ya. lanjut. Jangan framing Lanjut, lah, Kon. jangan framing. Nggak benaran demikian tadi kawan-kawan muslimku banyak kali lah di samping tadi Lanjut, mereka lewat Kon. aja sekedar lewat. Oke, silakan, Mek, silakan. Iya. Iya, kalau ditanya di dalam perjanjian lama di zamannya Israel ya, kita tidak berbicara tentang zaman sebelum Israel. Karena memang zaman sebelum Israel itu memang kalau berkaitan tentang zina itu memang saya rasa belum diturunkan Tuhan ya berkaitan tentang zina. Mungkin saya belum membaca mungkin di zaman Nuh ataupun di zaman nabi-nabi sebelum Nuh itu saya belum membaca. Tetapi kalau saya lihat kalau berkaitan tentang zina itu berkaitan tentang Brother Kon tahu atau tidak? apa? Jangan buang waktu saya, Brother Kon. Brother Kon tahu saya tidak apa tahu. yang hukum untuk orang zina di dalam perjanjian lama. Oke. Brother Rashid, bisa tolong kasih hukum di dalam perjanjian lama bahasa Indonesia, Brother? Oke, siap. Perjanjian Apa lama hukum itu, orang Pak, zina? di zaman Israel Apa hukum, itu Brother Kon? Bentar, Brother Kon, tolong Brother Kon. ya, jangan Iya, tambahkan itu aja. Brother Kon, tolong Brother Kon, tolong jelaskan apa hukum orang berzina di dalam kekristenan perjanjian lama. Diralat lagi, Oke, Bes. saja. Kon Nah. tolong. El jangan, Sidik. Iya. Enggak tadi dia. Makanya saya bilang larat lagi kon tolong gitu kan. Kon tolong gitu kan. Udah. Oke, saya lanjut. Kalau memang kamu Kon tidak bisa membawa data, sudah akui saja tidak tahu gitu aja Kon. Oke, jadi begini, di perjanjian lama ya, khususnya di zaman Israel ya. Karena perjanjian lama itu berbicara bukan hanya di zaman Israel tetapi nabi-nabi sebelumnya. Tetapi di zaman Israel itu hukum zina itu adalah rajam. Nah, itu jawabannya Pak Zianos. Brother Kon, jazakallah khair, Allah bless you. Kamu sudah kembali jawab, sudah 15 menit baru yang kamu kembali jawab. Hukum rajam itu, artinya hukum mati ya. Kenapa di dalam waktu Isa ibn Maryam alaihissalam waktu kamu persepsi Jesus, Brother Kon, hukum sudah ganti. Artinya batalkan hukum perjanjian lama ya untuk rajam orang zina. Jadi Brother Zia, pasang kupingmu baik-baik ya. Begini Meme Brother bos ah. Zia. Meme bos, dia ini orang luar negeri, jangan etika Oh ya, biar maaf. bikin Maaf, malu maaf, orang maaf, Indonesia maaf. lu. Jangan gitu dong. Lanjut. Maaf. Kon, Maaf, saya tolong yang lanjutkan. benar Jadi ya. begini, Pak. Ya. Oke, maaf. Oke Pak Zia, jadi begini Pak Zia. Saya itu Jadi, oke begini Pak Zia, ketika Anda mengatakan orang begini, arisan kenapa ngomong ini orang ya? Putus. Meme sabar, Meme. Putus. Beradar sih ya, putus, beradar. Iya, Beliau di Abu Dhabi itu kayaknya. Brother Kon. Iya, kenapa? Brother Kon, Isa ibn Maryam sudah batalkan hukum rajam atau tidak? Kenapa batalkan? Hukum rajam itu, Beda syariat? hukum rajam itu. Aku jawab Beda dulu, kau syariat minta dong. jawaban. Hukum itu di perjanjian lama hukum mati ya itu, Ustaz. Kon, Ya. beda Kok syariat atau dibatalkan tidak? Kon? Maksudnya itu Kon, kok dibatalkan Kon? Perjanjian lama itu dihukum mati. Iya, di dalam orang sudah zina rajam, Rajam sampai mati itu. tapi sudah ganti batalkan. Artinya beda nabi, beda syariat. Yang saya sudah kembali jawab, kenapa orang Muslim waktu masuk orang tanah di dalam
sedikit itu miring towards kiblat, itu kenapa syariat Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam beda Nabi beda kita itu sama. Mengerti brother kan kon? Yang waktu Musa pada perjanjian lama zina itu rajam, tapi zaman Isa persepsi Anda hukum sudah ganti, batalkan. Tidak ada hukum rajam. Itu saya kembali jawab brother. Jazakallah. Brother Ali lanjut. Tolong dengar, bahwasanya begini kon. Kenapa hukum rajam di perjanjian lama itu menjadi hilang di perjanjian baru? Kenapa? Oke, saya jawab. Bagus ya pertanyaannya. Jawab kon. Udah, oke saya jawab ya. Udah bisa saya jawab. Ya Kon, silakan Kon. Besok. Oke, saya jawab. Jadi begini Pak Jia ya, karena Pak Jia ini bahasa Indonesianya juga belum begitu bagus. Jadi mungkin nanti teman-teman di sini tolong di-translate-kan ya. Jadi begini, ketika Pak Jia menuduh bahwa orang Kristen itu berada di perjanjian baru itu sudah membatalkan perjanjian lama. Perjanjian lama yang dimaksud berkaitan tentang hukum rajam, yaitu khususnya kepada orang berzina itu pada zaman Israel. Jadi zaman sebelum Israel itu hadir di muka bumi, tidak ada hukum rajam itu diperuntukkan kepada zaman Nuh ataupun zaman nabi-nabi yang lain ataupun zaman Abraham. Jadi zaman Israel itu artinya ada sekelompok manusia yang mau menyembah kepada Tuhan. Maka hukum-hukum itu hanya diperuntukkan kepada Bani Israel. Hukum berkaitan tentang rajam, berkaitan tentang orang berzina lalu akan dirajam itu masuknya dalam kategori hukum lahiriah. Jadi dia tidak masuk dalam kategori hukum seremonial. Kalau seremonial itu berkaitan tentang tata cara ibadah. Tetapi kalau berkaitan tentang sunat ataupun tentang yang seperti yang dipertanyakan tadi itu masuk dalam kategori hukum lahiriah. Jadi hukum lahiriah dengan seremonial itu tidak masuk untuk kami. Jadi kami tidak membatalkan, Pak. Silakan Brother Zia, sudah diterangkan oleh Ya, hukum seremonial tidak batalkan, tapi hukum lain yang sudah batalkan kon. Seperti itu. Bapak, ini saya sudah jelaskan tadi Pak, tata cara ibadah itu masuk dalam hukum seremonial. Artinya perintah-perintah untuk cara beribadah itu tidak diperuntukkan untuk orang di luar Israel. Nah, kalau Bapak pengen tahu ayatnya mana, coba Bapak baca ya. Itu bahwa host adakan ayat. Host bisa buka ayatnya. Saya setuju. Saya setuju, jangan kasih ayat. Saya tahu semua itu. Bentar Pak Jia. Saya kasih ayatnya dulu biar moderatornya buka. Moderator buka coba Mazmur 147 ayat 19-20. Kirim koin dulu 100 baru gue bukain. Gila lu. Izin turun host. Brother Zia, saya mohon izin turun. Kon hati-hati, tolong dengar baik-baik kon penjelasan Brother Zia. Kon tolong dengar ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apaan? Apa ayatnya? Apa ayatnya? Coba baca Mazmur Mazmur 147 ayat 19-20, ayat terakhir itu. Ini lama-lama gue mau kayak Mikana nih. Kalau orang nyuruh-nyuruh gue minta koin. Enak aja. Emang saudara Kristenmu doang yang boleh kayak gitu, Mikana doang? Gue juga bisa. Lu suruh-suruh gue ya, gue minta koin lah. Biar Emang Mikana gitu apa? Lah, Mikana gimana bisa naik kalau nggak ngirim koin? Harus ngirim koin 100 baru boleh naik. Anjir. Lah, coba kayak gitu. Ya? Nggak boleh. Ya itu namanya jualan agama. Astagfirullah, nggak boleh kayak gitu. Ayat 19 itu. Coba apa ayat apa tadi ulangan? Mazmur 19. Mazmur 147. 147 ayatnya dari 19-20. Ayat terakhir itu. Oh, itu Mazmur 147 nomor Enggak, buka aja dulu satu perikopnya, nanti ambil di ayat terakhirnya 19-20. Oke. Enggak usah banyak mau lu. Meme. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub,
ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Terus? Itu Pak Jia jawabannya Pak Jia. Dengar baik-baik apa yang dibacakan itu Pak Jia. Oke. Sebenarnya Pak, Tambahkan Mazmur 19 ayat 7 coba, Brother Rashid. Siap. Berarti Meme 100, Bang Ali 100. Udah 200 ya poinnya. 19 sampai 7. 19 ayat 7. Mazmur 19 ayat 7. Oh, Mazmur 19 ayat 7. Mazmur 19 nomor 7. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Ayat 8, ayat 8. Sorry. Ayat 8. Ayat 8. Udah 200 ya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Coba ulang. Tuhan. Ulang. Taurat Tuhan itu sempurna. Taurat Tuhan itu sempurna, Jika menyegarkan Taurat jiwa. itu sempurna, kenapa pula dia menjadi perjanjian lama dan digantikan oleh perjanjian baru? Jawab Dan kok. hukum sudah batalkan juga. Tambah. Mana ada? Bapak ini nggak nyambung. Begini Pak ya, ketika Ya. Bapak bertanya, kenapa hukum seremonial dan lahiriah di dalam perjanjian lama itu, kenapa orang Kristen tidak mengikuti? Saya sudah menjelaskan Jangan tadi secara bohong brother, baik. saya tidak bifurkasi seremonial atau tidak. Ini kamu yang sendiri cerita Ya, seremonial, Bapak bukan hukum orang beda, ini Kristen. beda Bapak brother. tidak tahu Saya seremonial tidak dan lahiriah cerita itu seperti apa. itu. Yang seremonial beda berlanjut, yang lain tidak lanjut. Itu yang asumsi Ya, kamu Bapak kan sendiri nggak brother. tahu arti Saya bukan seremonial cerita itu, seperti Bapak nggak itu. tahu, jadi Bapak dengarkan guru ngomong. Kalau Bapak nggak tahu, dengarkan gurumu lagi ngomong. Kalau nggak tahu seremonial dan lahiriah itu Pak. Taurat Tuhan itu Belajar. sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh. Teguh itu artinya tidak berubah. Iya benar, teguh untuk bangsa Israel. Gitu. Emangnya untuk bahasa Arab gitu, untuk tanah Arab gitu? Kalau Taurat itu segar dan teguh itu untuk bangsa Arab, ya batal dong Mazmur Daud 147 ayat 19 tadi. Oke, kita baca Mazmur 58 ayat 11 ya. Sesungguhnya apa bunyinya di situ? ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Bumi itu dihuni sama Israel aja ya. Abang ini nggak nyambung, abang ini udah dibilang tadi bang. Oh, Hukum. Saya jelaskan dulu bang ya, bentar ya, biar abang Ali paham. Abang Ali memang kan harus banyak belajar sebenarnya. Beliau ini kebanyakan cari topik yang sering bahas tentang pagan. Jadi kalau dilari ke sini nggak ngerti dia ini sebenarnya. Waduh. Saya jelaskan sama abang ya. Saya gulung ya. Jadi asal kalau makanya jangan kebiasaan sering berdialog pagan-pagan terus. Jadi kalau giliran kita ngangkat topik kayak gini bingung deh jadinya kan, nggak nyambung. Saya lanjutkan ya. Jadi begini Pak Al yang terhormat ya. Lanjut. Jadi begini ya. Hukum-hukum yang ada di dalam hukum Taurat itu ada sekitar 600 misbot lebih. Nah, 600 misbot lebih ini berkaitan tentang seremonial dan lahiriah. Nah, contoh seperti perjanjian antara Tuhan dengan Abraham itu tidak masuk dalam misbot. Paham Pak ya? Contoh seperti perjanjian Tuhan dengan Nuh. Tuhan mengatakan kepada Nuh begini, Nuh, mulai sekarang aku tidak akan lagi menenggelamkan bumi. Itu bukan masuk dalam kategori misbot. Itu tidak masuk dalam hukum Taurat itu. Jadi hukum Taurat itu aturan-aturan tata cara kehidupan manusia pada zaman itu Tuhan menurunkan hanya kepada Bani Israel. Makanya sudah saya katakan tadi, berbicara tentang perjanjian lama itu jangan kalian fokus kepada Bani Israel saja. Perjanjian lama itu berbicara kepada Bani Israel dan sebelum Bani Israel itu sudah ada. Jadi jangan kalian fokus kepada Bani Israel aja dong. Maka saya bilang harus banyak belajar dulu supaya di sini berdialog dengan kami itu nyambung. Jadi contoh begini ya, ketika Tuhan mengadakan perjanjian kekal dengan Abraham, seperti macam di Kejadian 12 ayat 3 bahwasan olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Itu tidak masuk dalam kategori 630 lebih misbot, itu tidak masuk. Paham Pak ya? Itu tidak masuk Pak.
Nah, itu yang bisa saya jelaskan dulu. Nanti kalau memang ada merasa keberatan, nanti silakan dipaparkan lagi. Silakan. Sudah. Inilah dia bentuk arogansi orang-orang yang hanya mengambil Taurat untuk mereka tempel sebagai nubuatan, cocokologi, berbicara tentang pembenaran ketuhanan Yesus kah, Mesias kah, bahkan juru selamat kah, tetapi ada ayat-ayat esensi yang mereka batalkan. Misalnya dalam Ulangan 29 ayat 29 ditegaskan dalam Taurat, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Ternyata Taurat itu dinyatakan oleh Tuhan untuk selama-lamanya bagi bangsa Israel dan anak-anaknya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Titik. Emangnya kami anak orang Israel? Udah. Jadi tidak pernah ada narasi bahwa Taurat itu sebuah kutukan sebagaimana narasi Paulus. Jadi menarasikan Taurat sebagai sebuah kutukan sehingga butuh penebusan dari kematian anak Tuhan untuk menghilangkan kutukan Taurat. Misalnya dalam Galatia 3:13 itu. Kau jangan lari dulu dari keluaran tadi, Al. Di keluaran tadi jangan lari dulu. Saya tidak bantah apapun waktu kamu bicara tadi. Ayolah berdiskusi dengan enak gitu. Maaf, lanjut silakan. Makanya teman-teman, dalam Galatia 3:13 Paulus memberikan sebuah pengajaran bahwa Taurat itu sebuah kutukan. Apa dia katakan? Kita buka sama-sama ya. Galatia 3:13 itu sebuah pengajaran inti untuk menyatakan matinya Yesus itu untuk menebus pengikutnya dari kutukan hukum Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Hanya dalam ajaran Kristen yang mengatakan Taurat itu kutukan. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kematian Yesus terkutuk untuk menebus kutukan hukum Taurat. Tidak pernah ada narasi dalam pengajaran nabi-nabi Bani Israel bahwa hukum Tuhan itu kutukan. Hukum Taurat yang diberikan kepada Musa dan umatnya kutukan, tidak pernah ada narasi seperti itu. Maka saya ulang lagi dalam Mazmur 19 ayat 7. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Sebaliknya, pengajaran Paulus mengatakan Taurat itu kutukan yang harus dibebaskan, yang harus dilepaskan. Dengan cara apa? Mengorbankan Yesus sebagai sebuah domba pengorbanan. Lanjut. Udah gitu doang. Gitu doang paparanmu. Ya memang itu inti keimananmu. Biar kau bebas tidak bersunat, kau bunuh Yesus. Ya udah saya lanjut. Jadi begini bro ya, ketika kamu menyinggung di kitab Keluaran tadi, kami ini bukan anak cucunya Abraham, Ishak dan Yakub secara biologis. Jadi kami itu tidak berhak untuk menjalankan hukum Taurat, biar kamu paham ya. Jadi perjanjian-perjanjian di dalam hukum Taurat itu hanya diperuntukkan kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Contoh seperti sunat. Sunat itu masuk dalam kategori lahiriah, bukan seremonial. Seremonial itu tata cara ibadah ya. Kalau sunat bukan masuk dalam seremonial itu. Nah, hukum-hukum seperti makanan babi ataupun yang lain-lain itu tidak diperuntukkan kepada bangsa-bangsa lain seperti yang sudah dijelaskan di Mazmur Daud tadi, Pak, biar Bapak paham ya. Lalu bagaimana orang Kristen? Kenapa kalian itu mengimani perjanjian lama tetapi tidak menjalankan hukumnya? Ya sudah saya jelaskan tadi, hukum itu tidak diperuntukkan kepada orang di luar pada bangsa Israel. Mazmur Daud 147 tadi saya rasa itu sudah cukup menjawab semua pertanyaanmu. Oke, coba kon baca Yohanes 7 ayat 49. Selesai Al, kau diam dulu Al, ini waktuku. Oke, sebentar, meme bos, titipan pertanyaan cuman iya apa tidak. Isa batalkan hukum rajam atau tidak? Jawabannya iya apa tidak? Siapa yang batalkan? Isa batalkan hukum rajam atau tidak?
Isa aku nggak tahu bang, di dalam Alkitab nggak ada Isa. Iya, Yesus Ya, ya. Yesus membatalkan Yesus. hukum rajam atau Kalau tidak? Yesus- Iya. kalau Paulus. Yesus iya bang. Paulus. Iya. Iya Beda katanya, lagi syariat, brother. Dalam berarti beda syariat. Yang Yesus sudah batalkan hukum rajam orang zina, artinya beda syariat ya, beda hukum ya. Betul atau tidak? Ya, iya benar. Yesus Ya udah, membatalkan. udah saya sudah kembali jawab. Yang orang Muslim masuk orang tanah, orang Muslim waktu meninggal masuk dalam tanah, sedikit miring towards kiblat. Nah, itu syariat Rasulullah. Yang Yesus ada hak untuk batalkan syariat yang kemarin. Yang Nabi Karim sallallahu taala alaihi wasallam lebih ada hak dari Yesus untuk batalkan orang lain hukum. Oke? Yesus jangan Yesus pak. Yesus Masalahnya- jangan Yesus. Kalau Yesus itu salah pak. Bahasa. Masalahnya ada kontradiksi dalam perjanjian baru. Paulus mengatakan hukum Taurat itu terkutuk. Tetapi Yohanes, apa dikatakan oleh Yohanes dalam pasal 7 ayat 49? Orang yang tidak mengenal dan menjalankan hukum Taurat terkutuk. Jadi begini, yang kenapa benar Paulus- yang mana ini? Jadi begini, ketika Paulus mengatakan hukum Taurat adalah hukum kutukan, iya saya aminkan, benar. Kenapa hukum Taurat itu dikatakan kutukan? Hukum Taurat itu sebenarnya tidak banyak berkaitan tentang lahiriah. Tetapi kenapa Allah itu makin banyak menurunkan aturan-aturan seperti makanan itu sudah mulai diharamkan ataupun yang lain itu? Karena bangsa Israel itu bebal. Ketika Tuhan menurunkan hukum-hukum kepada Musa, mereka tidak menjalankan, mereka ini bebal, maka semakin bebal mereka, Tuhan semakin menurunkan hukum supaya mereka ini ada efek jerah. Makanya disebut bahwasanya hukum Taurat itu adalah hukum murka Allah kepada Bani Israel. Hukum Taurat adalah Di mana? hukum murka Allah kepada Bani Israel. Di mana Hukum tertulis Taurat itu? adalah hukum kutukan kepada Bani Israel. Di mana tertulis itu? Murka. Di mana tertulis? Coba mungkin Meme bisa bukakan di mana Musa membatalkan hukum itu. Musa nggak ada membatalkan. Kapan Musa membatalkan hukum Taurat? Nggak ada. Kenapa Paulus membatalkan hukum Musa? Apa legalitas Paulus? Paulus tidak. Begini bro, Paulus tidak pernah membatalkan hukum Musa. Paulus itu Hukum Taurat ketika itu dia hukum mengatakan siapa? hukum Taurat. Bentar dulu, saya lanjutkan dulu bro. Paulus itu tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Paulus itu tugasnya sebagai apa, coba kalian tahu? Paulus itu tugasnya dia itu untuk memberitakan nama Yesus itu kepada bangsa-bangsa goim. Tetapi Petrus tugasnya dia itu memberitakan nama Yesus kepada bani-bani Israel. Jadi ketika Paulus memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa goim, maka dikatakan hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Dibatalkan itu untuk bangsa-bangsa goim, bukan bangsa Israel. Tugas Paulus itu tidak pernah dia diutus untuk Bani Israel, tidak ada. Dia ditugaskan itu untuk di luar daripada Bani Israel. Maka dia mengatakan hukum Taurat telah dibatalkan. Iya, dibatalkan untuk di luar bangsa Israel, bukan untuk orang Israel. Enggak. Tadi mana pernyataan tahu konteksnya. pernyataan bahwa hukum Taurat itu adalah bentuk murka Tuhan, di mana itu? Ada di dalam perjanjian lama, ada. Di mana? Saya ini udah saya bilang tadi saya kerja, tetapi saya pastikan ayat itu ada. Saya tidak pernah berbicara tanpa ayat. Hukum Pasti ada. perjanjian lama Saya sudah pastikan. batalkan, brother. Harusnya kamu sekarang nggak bisa kasih hukum perjanjian lama. Perjanjian lama hukum Iya, sudah oke. batalkan dari Jesus. Kamu sudah cerita, sekarang kasih kamu contoh yang hukum rajam sudah batalkan dari Jesus, ya kan? Iya. Yang sekarang kamu gak bisa kasih referensi hukum perjanjian lama. Cerita lagi untuk Saya perjanjian rasa baru, begini, bro. Pak. Lebih Kasih bagus dari itu perjanjian baru, dibatalkan. bukan lama. Tapi kalau menurut saya, pribadi saya itu hukum Taurat lebih bagus dibatalkan. Kenapa memang? Karena memang hukum Iya. Taurat itu berat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, Nenek. nyawa balas nyawa, itu berat. Mana Gala- mau orang kayak gitu coba? Loh, Galatia padahal- 2:16 itu? Padahal Kamu Yesus tahu berkata, bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat. Ini kata Paulus. Mana legalitasnya? Iya, Bentar. Mana legalitas dari Musa dan legalitas dari Yesus? Sebenarnya kalian lebih Tidak seorang pun. Kak, dengan Tidak bunyinya seorang pun Galatia dibenarkan. 2:16. Kamu Bentar. tahu bahwa Bentar, tidak Sidi. seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat.
Di mana legalitas Bentar. Musa atau Yesus mengatakan ini, sementara Yesus Tidak mengatakan seorang pun dibenarkan melakukan hukum Taurat. Itu dalam konteks apa? Dalam konteks ketika Paulus itu memberitakan Injil itu kepada bangsa lain. Jadi dia tidak berbicara kepada Bani Israel. Kalau Yesus adalah penentang langsung orang-orang Israel, tetapi Paulus itu konteksnya dia berbicara kepada bangsa lain. Dia sedang berada di bangsa-bangsa lain, bukan di dalam Israel. Jadi ketika dia mengatakan bahwasan apa tadi, coba kamu baca ulang tadi. Itu konteksnya dia berbicara kepada bangsa lain. Oh, Yesus kan berkata berkali-kali, tidak satu titik pun, bahkan satu iota pun boleh dihapuskan dari hukum Taurat. Di ayat yang lain Yesus berkata, aku diutus bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab-kitab para nabi. Kok datang si Paulus sekonyol-konyol mengatakan dalam Efesus 2:15, dengan kematian Yesus maka batallah segala hukum dan aturan Taurat itu. Oke, saya lanjutkan. Begini bro ya, ketika Yesus mengatakan dia tidak akan pernah membatalkan hukum Taurat, ya benar. Dia datang kepada Bani Israel itu tidak ada niatnya untuk membatalkan hukum Taurat kepada Bani Israel, tetapi dia datang itu untuk menegakkan kembali kepada bangsa Israel berkaitan tentang hukum Taurat. Maka Yesus berkata begini, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel. Yang hilang di sini adalah tersesat, domba adalah umat. Artinya Yesus itu datang kepada Bani Israel itu, dia datang tujuan kepada umat-umat yang sudah tersesat. Tersesat artinya apa? Artinya mereka yang sudah meninggalkan hukum Taurat. Maka Yesus mengatakan sampai kapanpun satu titik hukum Taurat tidak boleh dibatalkan. Tertuju kepada siapa? Tertuju kepada Bani Israel yang sudah sesat, yang sudah meninggalkan hukum Taurat. Itu tujuan Yesus. Jadi Anda ini tidak memahami konteks, tidak tahu ketika Yesus berdakwah di mana, jadi asal mau secara general aja bicaranya. Jadi kalian harus banyak belajar ya. Memang ini betul, saya ini udah mau habis jadi susah. Bukan, itu selama bumi belum lenyap, nggak ada aturan itu. Selama bumi belum lenyap, Ya, itu memang diperuntukkan kepada Bani Israel. Bentar, tidak kamu boleh lihat dulu. dibatalkan. Bentar. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk Ya, benar. meniadakannya. Bentar dulu. Melainkan untuk menggenapi, karena aku berkata ya kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi, karena ini berarti sebelum lenyap ini langit dan bumi. Oke, saya mau tambah sedikit, jazakallah khair. Brother Rashid atau Brother Siddiq bisa baca Matius 5:17 sampai 20. Nah, itu tadi yang saya baca, Ustadz. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, di sini Brother Kon, Matius kasih info explicit, brother. Hukum Taurat itu bukan batalkan, abolish. Don't misunderstand why I have come. I do not come to abolish the law of Moses or the writings of the prophets. I do not come to abolish the law of Moses. Jelaskan sedikit dulu, nanti sebentar saya masuk lagi. Entar kon. Pak Ji ya, Saya ini baterai saya sudah mau habis, jadi saya jelaskan sedikit dulu, sebentar saya masuk lagi ya. Jadi gini, yang membatalkan hukum Taurat itu Paulus. Makanya dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 20 dia memberikan pengajaran misionaris pertamanya itu. Apa yang dia bilang? Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan mereka. Tetapi bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti mereka untuk memenangkan mereka. Jadi yang mengajarkan kebohongan untuk tujuan mengambil umat pertama sekali Paulus itu. Oke, saya jelaskan dulu ya, baterai saya sudah mau habis. Nanti sekitar 1 jam lagi saya masuk, saya cas dulu. Jadi begini ya, ketika kalian mengatakan bahwasan Yesus datang tidak meniadakan hukum Taurat tetapi melainkan untuk menggenapi. Nah, menggenapi ini berkaitan tentang apa nanti saya jelaskan. Lalu berkaitan tentang hukum Taurat tidak dibatalkan ini diperuntukkan kepada siapa, saya jelaskan. Saya sudah katakan tadi bahwasan Yesus mengatakan begini, aku datang hanya kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel. Hilang ini sudah saya katakan sesat. Domba adalah umat, artinya dia datang kepada Bani Israel yang sudah sesat. Sesat artinya apa? Meninggalkan hukum Taurat. Maka Yesus berkata kepada mereka, kepada orang-orang sesat ini, orang-orang Israel yang sudah meninggal hukum Taurat ini, dia mengatakan kepada mereka bahwasan sampai kapanpun satu titik daripada hukum Taurat itu tidak akan dibatalkan. Itu dia tegaskan kepada Bani Israel yang sudah sesat ini. Itu tidak diperuntukkan secara universal, biar paham ya. Jadi dia mengatakan kepada Bani Israel ini bahwasan
satu titik hukum Taurat tidak akan dibatalkan loh. Tidak boleh kalian membatalkan. Kalau kalian membatalkan hukum Taurat ini secara personal, artinya kalian sesat. Jadi Maka Yesus ketika datang kepada Bani Israel itu yang sudah meninggalkan hukum Taurat itu, dia tegakkan kembali hukum Taurat kepada mereka supaya apa? Supaya mereka menjalankan lagi. Lalu berkaitan tentang Yesus. Ketika Bentar Paulus dulu, berkata Jadi kematian ketika Yesus mengatakan dan dia Yesus itu menggenapi membatalkan hukum dalam Taurat, konteks apa? itu khusus Kau takut enggak, kau sebentar motong-motong soal. Enggak, kau takut kau Efesus motong-motong, takut kau. 2:15, ketika Paulus mengatakan kematian Yesus membatalkan hukum Taurat, itu berlaku untuk orang Israel atau non Israel atau semuanya? Itu sudah dikatakan tadi bahwasan konteks Paulus ketika berbicara tentang hukum Taurat dibatal itu dalam konteks ketika dia lagi memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dia tidak sedang berada di Israel, Pak. Nggak ada dia ngomong Itu biar Anda gitu. paham. Dia bilang dengan jelas, dengan kematian Yesus maka batallah segala hukum dan peraturan Taurat. Itu dia bilang. Nggak ada dia bilang ini hanya khusus kepada non Israel. Ini tidak berlaku kepada Israel. Nggak ada dia jelaskan itu. Tapi dengan lugas dan tegas dia katakan kematian Yesus di kayu salib membatalkan segala perintah dan aturan Taurat. Iya, saya sudah katakan tadi, Pak, bahwasan Paulus itu tugasnya itu tidak berdakwah di dalam kalangan Bani Israel. Satu Jadi detik, ketika dia berbicara tentang cepatlah bateriku udah mau habis. Nanti aku masuk lagi sini. Galatia 5:4 nih. Kamu lepas dari Kristus, dari Yesus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Torah. Ini, kamu lepas. Jadi artinya kamu akan berlepas dari Yesus jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Torah. Berarti hukum Torah ini nggak benar. Ini. Iya, itu konteks dia memberitakan Injil itu kepada bangsa lain, bro. Kalau kamu, bentar ya, saya jelaskan dulu ya. Dia ketika ini pada zaman itu, bentar. Itu konteksnya dia memberitakan itu kepada bangsa lain. Contoh seperti dia memberitakan itu di Korintus ya. Korintus itu kan bukan masuk dalam kategori wilayah Israel. Itu berbicara kepada bangsa-bangsa Goim, wilayah Korintus. Nah, ketika dia mengatakan kepada mereka bahwa jika kamu melakukan hukum Taurat, maka Yesus tidak akan berguna bagimu. Iya, karena memang benar. Kalau kamu menjalankan hukum Taurat, artinya kamu melawan Tuhan, karena hukum Taurat itu tidak diperuntukkan kepada kalian yang orang-orang Goim ini. Kalau kamu melakukan hukum Taurat, maka kau akan melawan Tuhan. Oke. Di mana Yesus mengatakan seperti ini, Di mana Yesus mengatakan kamu lepas dari aku jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Torah? Di mana Yesus mengatakan ini? Atau di mana Musa mengajarkan ini kepada Yesus? Atau mengajarkan ini kepada Paulus? Gitu loh. Ya, konteksnya itu sekarang konteksnya begini. Yesus ketika dia sedang berada di bumi, dia berkomunikasi dengan bangsa mana? Anda harus bisa mencocokkan ketika pada zaman itu mereka berdakwah di bangsa mana, Paulus berdakwah di bangsa mana. Harus bisa membedakan. Ya, Paulus bukan dari bangsa Yahudi menurut Paulus kan? Dia bukan rasul dari bangsa Yahudi. Dia mengatakan dia bukan rasul dari bangsa Yahudi. Benyamin, bro, dari Benyamin, suku Benyamin. Dia mengatakan di dalam Roma 11:13, dia rasul bukan dari bangsa Yahudi. Mana ada cerita kamu? Aduh, oke, saya buka Roma 11 nomor 13. Ya, aku cas dulu HP, nanti aku masuk lagi ya. Banyak kali alasan, nggak perlu keluar, tinggal cas doang kok. Ya udah, aku sambil cas. Silakan. Tapi kalau ngomong di sini banyak kali teman-teman muslim yang lewat ini. Ya udah, silakan ngomong. Aku ngomong agak kecil ya, soalnya di sini banyak teman-teman muslim. Roma 11 nomor 13 itu. Coba kamu baca itu. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya benar, dia rasul tidak diperuntukkan kepada orang-orang Yahudi karena Brother Kon, dengar saya. Itu ada contradiction di dalam Bible. Ada yang satu orang cerita tidak. Brother Kon, saya sudah diam lama ya. Saya sudah dengar kamu. Baru Anda potong, bentar. Yang kamu sekarang semua asumsi di sini tidak ada dalil, brother. Tunggu dulu. Saya belum jawab pertanyaan Anda. Saya langsung ke Sidik dulu. Saya langsung jawab Sidik dulu, bukan punya Anda dulu nanti. Jadi begini Sidik ya. Ketika kamu mengatakan bahwasan Paulus dia itu tidak menjadi rasul orang Yahudi, memang benar. Coba kamu buka di dalam Kisah Para Rasul 9 itu, Yesus itu menjadikan Paulus itu sebagai alatnya untuk memberitakan namanya kepada bangsa-bangsa lain. Jadi kalau Yesus mengutus Paulus itu bukan untuk orang Yahudi, bukan, tetapi untuk bangsa lain. Coba kamu buka di dalam Kisah Para Rasul 9, baca dari 1 sampai habis. Di situ kamu paham bahwa ya. Nanti akan balik lagi dia hukum Torah di Bang Ali. Tapi begini Meme.
Di sini Paulus mengatakan seperti itu, bukan dari bangsa Yahudi. Nah, Ibrani 3 nomor 1, Yesus itu Rasul, dan Yohanes 4:22, keselamatan itu dari bangsa Yahudi pada waktu Yesus diutus kepada umat Israel. Bagaimana mungkin kalau keselamatan itu keselamatan dari bangsa Yahudi dan perkataan Yesus, dan Yesus berpesan kepada 12 murid, janganlah engkau keluar dari bangsa-bangsa, dan Roh Kudus